Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Untuk lancaran pelajaran kita hari ini. Ya, untuk ketua kelas. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Ya, berdoa selesai. Amin. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang menilai isi dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Saya akan share screen salindianya ya. Nah, sebelum saya share screen, sebelum kita memulai pelajaran juga, kita akan absen dulu ya. Ibu akan absen dulu yang hadir. Ali Rakan Solihin. Hadir, Bu. Iif Ifhamudin. Hadir, Bu. Hadir. Novrian Fikriansyah. Hadir, Ibu. Iya. Octavia Ningsih. Hadir, Ibu. Salsabila. Hadir, Bu. Oh, baik. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Jadi, mari kita mulai materi hari ini. Nah, di sini ada kira-kira dari anak-anak apakah ada yang tahu pengertian buku fiksi itu sendiri apa? Saya, Bu, pengertian buku fiksi. Iya, Salsa, silahkan. Jadi, buku fiksi adalah buku yang dikarang dari hasil imajinasi, Bu. Oh iya, betul sekali. Terima kasih Salsa sudah menjawab. Terima kasih kembali, Ibu. Lalu ada buku non-fiksi, apakah ada yang tahu? Saya mau jawab, Bu. Iya, Jadi Ali, silakan. Ya, Bu. Jadi buku non-fiksi adalah buku yang berisi tentang informasi secara akurat dan secara benar adanya, Bu. Terima kasih, Bu. Wah, betul sekali sudah menjawabnya. Betul sekali tadi jawabannya. Nah, dari jawaban teman-teman itu sendiri, di sini saya menjelaskan kembali tentang buku fiksi untuk menjelaskan bagaimana. Nah, menulis harus karena di dalamnya yang mungkin saja akurat. Lalu ada buku non-fiksi. Dan buku non-fiksi ini adalah buku dibuat sesuai dengan kenyataan dan terdapat informasi yang akurat. Buku non-fiksi ini disajikan dengan kejadian, lalu ada ciri-ciri dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Buku non-fiksi itu menggunakan bahasa yang formal dan tidak didramatisir ya. Dan sedangkan buku fiksi menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa atau yang biasa kita kenal dengan majas itu
digunakan sekali dalam buku fiksi untuk mendramatisir kejadian-kejadian yang ada di buku fiksi itu sendiri. Lalu buku non-fiksi itu harus berdasarkan fakta. Lalu sedangkan buku non-fiksi itu bersifat khayalan atau imajinasi dari si penulis itu sendiri. Dan buku non-fiksi merupakan ide atau teori seorang. Namun, buku non-fiksi juga dapat berupa penyempurna dari teori-teori yang sudah ada. Sedangkan jika dalam bahasa, buku non-fiksi menggunakan bahasa yang denotatif, sedangkan buku fiksi adalah buku yang menggunakan bahasa konotatif. Nah, dari jenis-jenis buku non-fiksi dan fiksi ini, ada kumpulan puisi atau yang biasa kita kenal dengan antologi puisi, ada kumpulan cerpen, ada novel, dan juga naskah drama. Nah, anak-anak apakah sudah ada yang punya buku-buku dari buku fiksi ini? Tentu sudah dong, kita kan sudah banyak belajar tentang puisi, cerpen, bahkan novel. Di sini Ibu punya contohnya, buku fiksi itu seperti apa sih? Nah, buku fiksi itu seperti ini. Ini adalah buku kumpulan cerpen yang ditulis oleh Dewi Lestari. Dan kalau buku non-fiksi itu ada apa aja sih, Bu? Ada buku pengayaan pribadi dan buku pengetahuan. Buku pengayaan pengetahuan itu seperti ini. Ini adalah buku yang biasa kita sebut dengan buku paket. Di sini terdapat materi-materi atau pengetahuan mengenai pragmatik itu sendiri. Nah, lalu ada unsur-unsur buku fiksi. Kita semua pasti tahu apa itu unsur unik. Yang pertama ada tema, amanat, penokohan, sudut pandang, juga latar. Dan unsur dari ekstrinsiknya itu ada gaya bahasa, latar belakang pengarang, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi tersebut. Lalu ada unsur-unsur dari buku non-fiksi. Unsur-unsur dari buku non-fiksi itu ada cover atau yang biasa kita sebut dengan sampul buku, ada kata pengantar, ada daftar isi buku, daftar pustaka, glosarium, dan juga indeks. Nah, kita masuk ke dalam materi yang intinya ya, yaitu menilai buku fiksi dan juga. Yang pertama ada penilaian buku fiksi. Bagaimana sih, Bu, cara menilai buku fiksi itu sendiri? Nah, cara menilai buku fiksi itu ada 3. Yang pertama ada tinjauan amanat, yang seperti kita tahu amanat itu adalah pesan yang terkandung dalam novel atau buku fiksi itu. Nah, kita bisa menilai buku fiksi dari amanat yang terkandung dalam buku fiksi itu. Lalu kedua, tinjauan nilai-nilai. Nah, dalam buku fiksi ini pasti terdapat nilai-nilai yang berhubungan sekali dengan kemasyarakatan. Apa aja sih, Bu, nilai-nilainya? Ada nilai moral, ada nilai sosial yang berhubungan dengan makhluk hidup. Kita sebagai makhluk hidup pasti bersosialisasi dengan sesama. Ada budaya, ada nilai budaya, yaitu ada beberapa buku fiksi yang mengenai tentang budaya itu sendiri. Lalu ada nilai-nilai religi atau keagamaan dan nilai kepahlawanan. Nah, penilaian buku fiksi ini bisa juga ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari salah satu dari nilai yang Ibu tadi sudah sebutkan. Dan yang terakhir ada komentar. Setelah kita menilai dari amanat juga nilai, kita harus berkomentar mengenai buku fiksi ini. Apa aja sih, Bu, yang dikomentari? Yang dikomentari itu ada kekurangan dari buku ini itu apa, kelebihan dari buku ini itu apa, dan juga saran yang tepat atau saran yang baik untuk penulis buku ini. Lalu, itu kan tadi sudah penilaian dari buku fiksi. Dan bagaimana sih, Bu, penilaian dari buku non-fiksi? Nah, kalau penilaian dari buku non-fiksi ini kita sudah biasa dikenal dengan resensi buku. Sebenarnya resensi buku juga bisa loh ditempatkan atau dikerjakan untuk buku-buku fiksi. Tapi untuk kali ini kita resensi hanya untuk buku-buku yang non-fiksi saja. Nah, bagaimana cara menilai buku non-fiksi? Yang pertama itu tentukan judul resensi bukunya atau judul ya kalian mau membahas apa gitu di resensi ini. Lalu ada identitas hasil karya. Di situ kalian menjelaskan
buku ini judulnya apa, karya siapa, penerbitnya apa, dan tahun berapa buku ini diterbitkan. Lalu ada isinya, di situ kalian berbicara tentang unsur-unsur yang terkandung dalam buku non-fiksi tadi, yang seperti ada kata pengantar, isi, sampul, dan sebagainya. Itu harus kalian nilai di dalam isi ini. Lalu ada penutup, penutup itu isinya sama seperti tadi di buku fiksi, yaitu ada komentar atau lebih kurangnya adalah saran, juga kritik kepada penulisnya atau kepada isi bukunya itu. Nah, kita sudah sampai di materi akhir, sudah selesai. Hari ini, terima kasih sekali untuk teman-teman, kawan-kawan yang sudah mendengarkan, menyimak apa yang Ibu sudah jelaskan. Nah, Ibu mau membagi kalian ke 2 kelompok ya. Kelompok pertama ada If, Salsabila, dan juga Ali. Dan kelompok kedua ada Octavia dan juga Ali Rakan. Nah, tugasnya ini akan dikumpulkan minggu depan. Tugasnya itu adalah kalian membaca 2 buku fiksi dan 1 buku non-fiksi itu. Dan kalian silahkan menilai berdasarkan tahap-tahap penilaian yang tadi sudah Ibu berikan atau sudah Ibu jelaskan. Dan juga kalian harus menentukan 1 topik dari ketiga buku ini. Nah, kalian harus bahasa dari ketiga buku ini sendiri. Apakah cukup mengerti untuk tugasnya atau ada yang ingin dipertanyakan kembali? Saya, Bu, mau tanya. Iya, Okta, silahkan. Buku fiksinya itu harus kumpulan puisi saja, Bu. Apa boleh novel juga? Oh, boleh novel kok, Okta. Sepunyanya kalian aja. Kalau misalkan kalian tidak punya, kalian bisa minjam di perpustakaan loh. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya, Novian, silahkan. Apakah boleh buku tentang biografi seseorang, Bu? Boleh, tapi alangkah baiknya menilai buku tentang pengayaan pengetahuan. Baik, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, cukup jelas. Oh iya, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, kita tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.